Tes. Minta tolong untuk tim Arimatea bisa bergabung jadi satu supaya nggak terlalu lama nanti waktunya dipanggil pencar-pencar.
Baik, shalom. Ya, puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh berkumpul depan ini dalam keadaan baik, sekalipun oleh seizin Tuhan kita berada dalam situasi kedukaan ya, kedukaan, tapi kita yakin sesuai dengan iman harap kita ini merupakan suatu rencana Tuhan yang terbaik bagi Bapak Pendeta Hutahayan dan juga buat kita semua. Baik, segera kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita akan menaikkan satu pujian bagi nama Tuhan. Hanya nama Yesus ya. Hanya nama Yesus yang memberikan kita kepastian ya. Kepastian untuk hidup yang kekal ya. Dan memberiku jawaban, pahitnya kenyataan, dan memberiku jawaban, dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku harapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana, dan memberiku jawaban, dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, Yesus. Berikan ku pengharapan, berikan ku pengharapan.
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kebahas. Sekali lagi, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kami mohon hamba-Nya Pak Suharyanto untuk memimpin di dalam doa pembukaan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku hanya nama Yesus. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di tempat ini seperti yang di sorga. Kami Tuhan berimpun karena anugerah-Mu. Tuhan, Engkau hadir sebelum kami hadir di sini. Dan Engkau memanggil kami untuk bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah khususnya buat menguatkan keluarga almarhum Bapak Pendeta Maruluan. Engkau memberkati dari awal sampai akhir. Engkau mengurapi setiap hamba-Mu yang akan melayani ibadah penghiburan pada petang hari ini. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Hanya nama Yesus memberikan kita kepastian, ya. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita naikkan satu pujian bagi nama Tuhan, ya. Kadang kita belum melihat apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi tetap kita berpegang teguh pada Tuhan bahwa Tuhan tetap menuntun langkah kita, ya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat berpihak, semua rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, berharap
atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Kita naikkan pujian ini kembali. Ku sadar tak semua sadar, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Tuhan ada untuk kita, memandang padamu. Kau ada untukku. Puji Tuhan ya. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh Arimatea ya. Kami undang untuk maju ke depan. Kita naikkan referennya saja. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walaupun tak dapat berharap, ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, kau ada untukku.
Ya, tiap langkah kita Tuhan telah atur ya. Ya, baik. Semua yang terbaik Tuhan telah tetapkan ya. Jadi kita hanya berusaha untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Seperti pujian kita yang akan kita naikkan bagi Tuhan, bahwa di waktu yang tepat, di saat yang tepat, dan dengan cara yang tepat dan terbaik, Tuhan panggil hambanya pulang ke rumah Bapa di surga. Kita imani bahwa almarhum Bapak Pendeta Huta Hayan telah berada bersama dengan Bapa di surga ya. Itu iman dan harap kita. Baik, kita akan naikkan satu pujian di waktu yang tepat ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat, waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, dengan cara di waktu yang tepat, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, di waktu yang aku kan melihat Dia jadikan semua. Melihat Dia jadikan semua. Kenaikan pujian ini kembali ya. Tak selalu kami undang semua jemaat pria yang hadir di tempat ini untuk kita maju ke depan ya. Kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan ya. Waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya, dengan caranya di waktu yang
tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua, ku kan melihat Dia jadikan semua, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami undang semua untuk jemaat pria dan pengurus pria HW untuk boleh hadir di depan ya. Kita mau naikkan pujian bagi nama Tuhan ya. Karena Pak Hutahayan almarhum adalah merupakan pembina rohani dari pria ya. Jadi semua kita pasti kehilangan ya. Kita akan naikkan satu pujian bagi nama Tuhan. Baik, jemaat pria HW juga yang boleh hadir untuk maju ke depan. Pak Surya, yang lain boleh maju ke depan. Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan ya. balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai
Puji Tuhan. Ya, baik. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian bagi nama Tuhan, ya. Hatiku percaya. Pujian ini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi hatiku percaya, hatiku percaya, sekali lagi hatiku percaya.
Katakan lagi, hatiku percaya. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hambanya Pak Yafu. Selalu ku percaya, hati kami percaya Tuhan, hatiku, hati kami percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya dan selalu percaya, dan sampai selama-lamanya kami mau tetap percaya Tuhan. Walau ketika kami tidak melihat jalan, walau ketika kami tidak bisa melihat rencanamu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan bukan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami, tidak sesuai dengan ekspektasi kami Tuhan, tetapi Tuhan, Engkau memiliki rencana yang terbaik dan teramat baik atas kehidupan kami. Begitu juga untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Pendeta Maruluhan Tuhan. Biarlah tetap bisa mempercayai apapun yang terjadi, semua karena kehendak Tuhan. Semua ada rencana Tuhan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan pada saat ini kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Tutup bungkus kami, urapi setiap kami. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami siapkan pikiran kami mau konsentrasi mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan Saudara. Puji Tuhan Saudara. Mengucap syukur buat Tuhan Yesus, kita ada sebagaimana kita ada. Kita boleh berdoa bersama, beribadah untuk bisa memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Saya secara pribadi mengucapkan turut berempati kepada keluarga buat tante atas dipanggil Tuhan Bapak Pendeta Maruluhan. Saya tahu persis bagaimana rasanya ditinggalkan. Saya juga menemani tante ketika boleh Bapak Maruluhan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang boleh kita percaya, hari baik sudah ditentukan Tuhan untuk Bapak Pendeta Maruluhan. Tidak ada hari yang tidak baik. Walaupun itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, tetapi inilah hari yang terbaik buat Bapak Pendeta Maruluhan. Bila kemarin hari Minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, berharga di mata Tuhan orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan orang yang meninggal, yang matinya di dalam Tuhan. Kenapa berharga? Dan berikutnya dikatakan bahwa selanjutnya kami tidak tahu di dalam 1 Tesalonika kemarin, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Hanya di iman Kristenlah, hanya di dalam Tuhan Yesuslah, orang yang meninggal, orang yang ditinggalkan, itu tidak boleh berduka cita. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita mau belajar bersama-sama. Kita buka di dalam Wahyu. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Barang siapa yang percaya katakan amin. Inilah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini masih bersangkutan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa jangan engkau berduka cita terhadap orang-orang yang meninggal, yang sudah dipanggil Tuhan. Karena ada satu statement, ada satu suara dari surga, yang dimana surga itu tempatnya Tuhan kita bertata. Yang setuju katakan amin. Surga adalah tempat Yesus bertata. Bahwa berbahagialah, ini kata-katanya, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak sekarang ini, yang artinya sejak penulisan wahyu ini, ketika Rasul Yohanes menerima wahyu ini, ada sebuah penekanan yang khusus, yaitu berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Inilah sebabnya hanya di dalam iman Kristenlah orang yang dipanggil Tuhan, keluarga yang ditinggalkan tidak boleh berlarut-larut dalam kesusahan. Mungkin secara fisik kita boleh berpisah, tetapi suatu saat nanti kita akan bersama bertemu di Firdaus. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Pendeta Maruluan ketika dalam kehidupannya akhir di dunia ini, karena beliau sedang mempersiapkan PA besok hari Kamis. Beliau sedang mempersiapkan PA dan itu adalah malam minggu dan persiapan untuk ibadah paginya. Masih di dalam Tuhan, imannya, bahkan kalau saya ketemu beliau ketika mengantar, dulu masih sering mengantar tante sekolah, naik motor, Om sehat, ya beginilah, sehat-sehat, masih berani ya Om naik motor, masih kok, nyatanya nggak apa-apa. Dan pada keadaannya beliau yang sedang sakit kemarin, Pak Gembala juga mengatakan, dalam keadaannya yang sakit, doa pagi pun beliau tetap datang. Dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Dan itu menandakan bahwa Pendeta Maruluan matinya masih di dalam Tuhan. Imannya masih di dalam Tuhan. Bahkan hidupnya diberikan untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya boleh berkatakan bahwa kemarin hari Sabtu, Bapak Maruluan adalah mendapatkan hari yang bahagia. Mendapat hari yang bahagia. Kenapa bahagia Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebelum ke sana, saya mau memberitahukan kepada kita semua. Kenapa kita tidak boleh berlarut? Kalau saudara kita berbahagia, kalau papa kita berbahagia, kalau suami kita berbahagia, opung kita berbahagia, kenapa kita harus bersedih? Ngomong gampang Pak Yavo, ya, saya juga pernah mengalaminya. Tetapi saya mencoba untuk belajar. Saya mencoba untuk belajar bagaimana memahami orang yang saya kasih sedang berbahagia bersama Tuhan di Firdaus. Kenapa saya harus bersedih kalau yang saya kasih adalah sudah menerima kebahagiaan? Mengapa berbahagia Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahkan di sini ada sebuah penekanan dari Tuhan. Dikatakan orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata roh. Kata sungguh yang dikatakan oleh roh ini berbicara tentang roh Allah, karena R-nya besar Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam bahasa asli juga sama. Ini berbicara bahwa ketika
suara yang ada di surga itu Yohanes suruh menuliskan berbahagia. Ada penekanan khusus dari Tuhan. Ada penekanan khusus dari Bapa, dari Tuhan kita, yaitu apa? Sungguh. Ini bukan hanya sekedar kata-kata orang, tetapi ini ditekankan oleh Tuhan sendiri bahwa benar, sungguh orang yang mati di dalam Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Yang ditekankan sendiri oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya firman Tuhan pada malam hari ini bukan hanya sekedar kita dengar, tetapi boleh kita imani bahwa Pendeta Maruluan berbahagia bersama Tuhan di Firdaus. Kenapa berbahagia? Yang pertama, kenapa berbahagia? Di ayat ini, supaya Pendeta Maruluan boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Karena segala perbuatannya menyertainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan? Karena sudah tidak lagi merasakan capek, sudah tidak merasakan sakit, sudah tidak merasakan beban kehidupan di dalam dunia ini, sudah tidak merasakan pergumulan, karena di surga itu cuma ada pujian, penyembahan, sukacita yang melimpah. Bahkan tidak ada kertak gigi di sana, tidak ada tangisan di sana. Di sana yang ada cuma sukacita yang melimpah. Di sana yang ada cuma penyembahan kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan pada saat ini. Alasan kenapa orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia. Yang pertama karena mereka sudah tidak merasakan jerih lelah. Mereka tidak merasakan sakit kembali. Mereka tidak merasakan kekhawatiran lagi. Bahkan di sini katakan mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Sudah cukup. Setiap manusia memiliki waktunya sendiri. Yang setuju katakan amin. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dan biarlah kita mengetahui, kita boleh mengimani. Waktu yang ditentukan oleh Tuhan kepada Bapak Maruluan adalah waktu yang terbaik pasti. Waktu yang terbaik di mana Bapak Maruluan tidak merasakan sakit, tidak merasakan jerih lelah, boleh beristirahat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia? Selain beristirahat dari jerih lelah, beristirahat dari sakit penyakit. Kita mau buka bersama-sama di dalam Yohanes. Yohanes 14. Ayat yang kedua dan ketiga. Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga. Saya akan bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku, yaitu Yesus, akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa di dalam kekristenan, di dalam iman kita, orang yang dipanggil Tuhan itu berbahagia? Yang kedua alasannya adalah karena orang yang mati di dalam Tuhan sudah ada kepastian tempatnya bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Sudah ada tempat kepastian. Yesus mengatakan, aku menyiapkan tempat bagimu, supaya apa? Apabila nanti aku jemput, engkau sudah ada tempat. Allah mana yang mau rela menyediakan tempat bagi umatnya? Allah mana yang rela
yang mau susah-susah, yang mau bercerita lelah, untuk bisa menyiapkan tempat bagi ciptaannya. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah kita bukan hanya Allah yang menuntut, tetapi Allah kita adalah Allah yang meneladani. Allah kita menyiapkan tempat bagi kita. Yang artinya apa? Orang yang mati di dalam Tuhan, tempatnya disediakan oleh Allah sendiri, dan tempatnya ada bersama dengan Tuhan di surga. Yang setuju katakan amin. Supaya di tempat di mana aku berada, Allah kita berada, Yesus berada. Di situ pun kamu berada. Ada sebuah kepastian keselamatan yang boleh kita miliki ketika kita mengikut Yesus. Ada sebuah kepastian. Itulah sebabnya di dalam iman Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan orang yang mati di dalam Tuhan, sekali lagi di dalam Tuhan, di dalam Yesus, itu adalah orang yang berbahagia. Hanya di iman Kristen yang mengatakan seperti itu. Bahkan Rasul Paulus, jangan engkau berlarut di dalam kesedihan. Jangan engkau berduka cita. Karena sudah tidak lelah lagi dan karena sudah ada kepastian, sudah ada jaminan tempat kita bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Ketika beberapa waktu lalu kita memperingati kematian Yesus, saya selalu katakan, Tuhan Yesus mengatakan dengan salah satu penjahat di sampingnya apa? Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada sebuah kepastian. Ada sebuah kepastian. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh para rasul, dan apa yang sudah didengar oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu di Pulau Patmos, semuanya konsisten. Amin Bapak Ibu Saudara kalian. Firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang selalu konsisten. Yang tidak pernah berubah. Selalu sama. Ada kepastian buat orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Yaitu bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Karena tempatnya Tuhan, tempatnya Allah adalah di Firdaus atau di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini, bila saudara kita, teman sekerja kita, papa kita, suami kita, boleh berbahagia bersama dengan Tuhan di Firdaus. Sudah ada tempat yang pasti di sana. Sudah tidak merasakan sakit lagi di sana. Sudah tidak merasakan lelah lagi di sana. Mari kita belajar bersama untuk ikut dalam kebahagiaan Bapak Pendeta Maruluan. Mari kita belajar bersama untuk ikut dalam kebahagiaan. Hari baik sudah menjadi bagian Bapak Maruluan. Dan biarlah keteladanan Bapak Maruluan setia sampai akhir. Mengakhiri pertandingan yang baik sampai garis finish. Itu menjadi bagian kita bersama. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Supaya apa? Supaya kita boleh menerima kepastian tempat di surga. Supaya kita menjadi bahagia bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Jerry untuk boleh maju ke depan berdoa untuk kita semua. Kembali kami memanggil nama Tuhan Yesus Kristus sebab kami tahu di dalam nama ini ada segala pertolongan yang kami butuhkan. Ada penghiburan di dalam setiap kedukaan. Ada harapan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi di dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal.
meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, apa yang sudah kami dengar, bahwa berharga kematian orang-orang yang Tuhan kasihi, karena orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, mereka mendapatkan tempat yang Tuhan sudah sediakan, dan kami pun percaya ini berlaku untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Maroloan. Dengan sangat yakin kami mau katakan, hembusan nafas terakhirnya di dalam dunia adalah tarikan nafas pertamanya di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan kami pun rindu mengalami hal yang sama, bahwa ketika Tuhan panggil kami kedapatan memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk Ibu Umi, anak-anak yang ada semua. Tuhan tolong apa yang menjadi kelelahan, kelemahan, ketidakmengertian mereka. Mari Roh Kudus Tuhan yang menuntun, sehingga apa yang terjadi ini, bolehlah kami mengerti dan pahami, bahwa Tuhan memberikan hari yang baik untuk almarhum. Kami bersuka cita di dalamnya, karena Engkau memberikan pengertian lebih dan lebih dalam kehidupan. Ampuni kami semua Tuhan, dan biarlah kami pun mau belajar untuk mempersiapkan kehidupan kami, karena bila waktunya tiba untuk kami boleh kedapatan setia dan berharga di mata Tuhan. Sekali lagi meteraikan firman-Mu untuk kami semua, kami diberkati, dan penghiburan Tuhan akan selalu melekat dalam setiap hati kami, orang-orang yang percaya. Amin. Baik, demikianlah untuk ibadah penghiburan pada malam hari ini. Berhubung ada perubahan masalah tempat dan juga jadwal, nah saya belum mendapatkan rundown yang pasti. Untuk itu mungkin dari perwakilan keluarga bisa menyampaikan agar jemaat yang tidak ada di grup WA bisa mengetahui tentang perubahan ini. Sebelum kita tutup dalam doa, adakah yang mewakili? Buka dulu ya, enggak saya persiapkan tadi. Untuk melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Bapak Pendeta mengenai adanya perubahan tempat dan jadwal ibadah yang akan diadakan oleh dari gereja Pantai Kosta. Di sini saya akan bacakan, terutama yang tadinya ibadah akan dilakukan tempat dulu ya, Bapak Ibu. Tempat yang tadinya direncanakan di sini sampai dengan ke pemberangkatan ke pemakaman diubah menjadi di Sopogodang HKBP Yogyakarta Kota Baru. Jadi pada hari Rabu
dan hari Kamis waktu pemberangkatan itu sudah di Sopo Godang HKBP Kota Baru, Yogyakarta. Demikian mengenai tempat. Terus mengenai jam ibadah yang akan diadakan oleh gereja yang tadinya direncanakan jam 8 sampai dengan jam 9, artinya sebelum acara adat dimulai. Sekarang diubah, nanti rencananya diubah menjadi sesudah acara adat selesai dilaksanakan, baru diserahkan ke pihak gereja GPDI untuk mengadakan ibadah dan dilanjutkan dengan doa pemberangkatan. Jadi jamnya itu nanti putusannya jamnya pada sesudah kita rapat ya, tapi diperkirakan sekitar bisa jam. Nah, kita perkirakan jam 1 itu sudah kita serahkan ke pihak gereja untuk memulai acara ibadah. Demikian saya sampaikan soal perubahan tempat dan jam. Saya ulangi lagi, tempat di Sopo Godang HKBP Kota Baru, Yogyakarta. Jadi jenazah sudah berada di sana, besok jam 10 rencananya diberangkatkan dari sini ke gereja HKBP Yogyakarta. Dan sampai dengan hari pemberangkatan. Itu yang bisa saya sampaikan, perubahan yang dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa membuat kita semua memahami dan maklum. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, seperti itu penjelasan dari pihak keluarga. Jadi mulai besok jam 10, sekitar jam 10, maka lokasi tempat persemayaman berpindah ke Kota Baru, Sopo Godang HKBP. Jadi gereja HKBP yang ada di Kota Baru, di bagian belakang ada tempatnya. Lalu kemudian untuk besok sore itu adalah acara dari keluarga. Betul ya? Betul ya? Jadi acara dari keluarga. Nanti hari Kamis yang rencananya jam 8 pagi itu ibadah pemberangkatan, tetapi dirubah jadi acara keluarga terdahulu, acara adat, dan setelah itu baru diserahkan ke pihak gereja. Nah ini memang saya butuh kepastian karena saya juga harus konfirmasi kepada majelis daerah untuk memastikan jamnya. Jadi jam 1 begitu ya? Sudah. Oke. Jadi jam 1 nanti untuk acara ibadah pemberangkatan. Jadi dari pagi itu adalah acara adat dari keluarga, lalu kemudian nanti ibadah pelepasan jenazah itu pada jam 13 atau jam 1 siang dan akan dimakamkan di Gunung Sempu II. Demikian untuk informasi yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri dalam doa berkat untuk acara ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena hidup adalah karunia dari Tuhan. Seberapapun usia yang Tuhan percayakan bagi kami, namun biarlah hidup yang Tuhan percayakan itu dapat bermanfaat, bukan hanya untuk diri kami, tetapi adalah juga untuk orang lain, untuk kelebaran kerajaan sorga sebagaimana panggilan-Mu atas hidup kami. Memberkati semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian pelayanan pada sore malam hari ini, memberkati juga seluruh jemaat, pelayat yang boleh hadir bersama untuk memberikan dukungan doa
bagi keluarga yang sedang berduka, baik untuk istri dari almarhum, anak-anak, anak mantu, cucu, dan seluruh keluarga besar yang ada. Kiranya kekuatan Tuhan terus menjadi bahagian mereka sampai selesainya nanti pada hari Kamis di dalam menyelesaikan seluruh rangkaian acara ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan akan pulang ke rumah kami masing-masing, penyertaan-Mu atas kami semua. Ampuni salah dan dosa kami, sucikan dan kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat yang dilimpahkan oleh Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.